Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, saudara, shalom. Haleluya, kita bersyukur buat hari ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah dan mengikuti ibadah secara online. Kami menyambut Bapak Saudara, selamat bergabung, selamat beribadah di FLC Singapura. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah putus, yang tidak pernah habis kami rasakan Tuhan. Bapa dalam sorga, Engkau melihat setiap hati kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami rindu Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin hidup kami, Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami mau berjalan dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah tuntunan-Mu, Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Mari bersama-sama kita berdoa. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus.
Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama kita kembali dikatakan, Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima puji, oh sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Oh, haleluya, Engkaulah Raja kami Tuhan. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Yesus Tuhan. Mari agungkan namanya, masyurkan namanya, sebab Dia yang layak. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu lebih daripada segalanya ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Oh,
hormat, kemuliaan, kejayaan, pengagungan kami hanya bagi-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan lewat setiap kehidupan kami, Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang diagungkan di hidup kami, disanjung untuk selama-lamanya, disembah untuk selama-lamanya, sebab hanya nama-Mu yang layak. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, kasih yang tidak pernah terbatas, penyertaan yang tidak pernah terbatas yang merasakan dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur buat Allah yang luar biasa, dan bersyukur buat Engkau yang senantiasa ada di hidup kami. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu beserta kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Biarlah kami membuka hati kami, berserah kepada-Mu, Tuhan. Oh, biarlah hanya nama-Mu saja ditinggikan, disanjung, dimuliakan Engkau. Terima kasih, sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima kasih, Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus. Mari saya semuanya untuk makin berdiri bersama-sama, katakan sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus. Oh, sebab Kau layak, Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sorangan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat berkat-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami.
Kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini Tuhan Yesus. Hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih kami bersyukur buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Engkau yang memberkati bangsa kami. Bahkan pemerintah kami dari pusat sampai yang terendah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan melindungi, bahwa Engkau akan menyertai setiap kehidupan mereka Tuhan. Bahkan setiap apapun yang mereka kerjakan dalam pemerintahan mereka, kami akan percaya bahwa Tuhan akan menuntun mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati gereja di Singapura Tuhan. Kami bersyukur buat FLC Singapura, kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan ada dalam setiap kami Tuhan. Engkau berkati gembala kami, Pastor Thomas Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu ini, memberikan kesehatan yang daripada Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan mengalir atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu selalu terjadi bagi orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, Engkau akan berkenan kepadanya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan berkenan kepada setiap kami yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai setiap hamba-hamba-Mu yang selalu memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang menyelamatkan jiwa-jiwa melalui setiap tangan-tangan hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap mereka Tuhan Yesus, cukupkan setiap kebutuhan mereka. Kami akan dan percaya Engkau tidak akan pernah mempermalukan setiap orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat ibadah kami hari ini. Biarlah Engkau yang melancarkan setiap ibadah kami Tuhan. Penyerahan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau berkenan kepada setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini, bahkan yang mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas ya Tuhan. Melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menjabarkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan Pak Sukianto ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu ini secara luar biasa. Dan biarlah firman yang diperdengarkan di tempat ini benar-benar berasal daripada hikmat Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat mengerti, bahkan kami melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami sebagai jemaat-Mu yang selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan, haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami ketika bertemu dengan Yesus dapat berubah di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap meninggikan nama Tuhan. Kami tetap memuliakan nama Tuhan lewat setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur bahwa hari ini hari yang dijadikan Tuhan bagi setiap kita untuk boleh bersama-sama bersekutu, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia berkumpul dengan saudara seiman. Mari bersama-sama katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bersama-sama katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam
itu berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bergandengan tangan katakan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari bergandengan tangan katakan, bergandengan satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita adalah orang-orang yang bertemu dalam kasih Kristus. Amin. Bersama-sama katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari Tuhan di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya.
orang yang bersama-sama dalam Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dan kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Terima kasih telah memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami, aktivitas kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan kini kami mau berikan persembahan kami. Ini semua kami terima dari berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menjabarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan hikmat Tuhan, sehingga kami yang ada tempat ini, bahkan yang mendengar juga secara online, Tuhan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami sebagai seorang murid mampu duduk diam untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu. Nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur
kesetiaan-Mu, Kau setia, Kau setia. Oh, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu, Kau setia, Kau setia. Oh, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu, Kau setia. Mari saudara semuanya bangkit berdiri bersama-sama, katakan tiada terhitung, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu, Kau setia, Kau setia. Oh, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu, Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu, Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Sungguh Tuhan, Engkau setia dalam kehidupan kami, tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Kehadiran-Mu selalu menyertai kami. Engkau ada di sini Tuhan. Kami nyatakan dengan iman, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, Damai sejahtera, damai sejahtera Dia beri. Sekali lagi dengan lembut kita nyanyikan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, penuh kasih ilahi, damai sejahtera Dia pelindung, pelindung dan pemimpinmu, penghibur dan penolongmu, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Pelindung,
menuntun langkah hidupku. Menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu, Dekat dengan Dia, dekat dengan Dia selalu, dekat dengan Dia, dekat dengan Dia selalu. Engkau dekat, Engkau di sini. Roh Kudus, Engkau pimpin kami. Mari bicara Tuhan, nyatakan isi hati Bapa di tengah generasi ini, supaya nama Tuhan Yesus ditinggikan, supaya nama Raja di atas segala raja menjadi satu-satunya nama yang ditinggikan di tengah-tengah kami Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Mari bicara Tuhan. Pagi ini Engkau mau berikan sesuatu yang spesial buat kami, supaya kami makin mengenal Engkau, supaya kami semakin didewasakan, supaya Tuhan kami mengalami Engkau lebih lagi, dan supaya kami menjadi berkat bagi generasi yang terhilang ini. Bangsa-bangsa sedang menantikan Engkau Tuhan. Ini hidup kami, pakai hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk sambut firman kebenaran. Dan kita yang siap sambut perkataannya, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi Dia. Kau layak Tuhan, ditinggikan. Thank you Bro Eskiel, silakan duduk. Selamat pagi saudara. Shalom. Ya, wajah-wajah penuh sukacita di sini ya. Wes, luar biasa. Saudara, satu sukacita kalau kita bisa berkumpul mendengarkan firman, saudara. Firman itu adalah satu alat. Seorang anak Tuhan yang cerdas, yang berpengertian, dia menggunakan firman itu sebagai alat untuk dia bertumbuh. Katakan bertumbuh. Bertumbuh. Saudara, kita butuh sekali firman. Saudara, kenapa kita butuh? Karena saudara, firman itu mengupgrade hidup kita. Katakan mengupgrade. Saudara rindu gak di-upgrade hidupnya 2023? Rindu ya? Saudara, kita kan punya gadget nih saudara. Gadget kita itu tiap kali secara rutin saudara harus setiap saat tersambung ke internet. Ya, ke cloud istilahnya, komputasi awan. Kenapa? Supaya dia terus-menerus bisa mendownload, ya, mengunduh pembaharuan demi pembaharuan. Kan? Dia kan terima update, betul. Saudara tahu nggak apa isi update itu saudara? Waktu komputer kita, HP kita mendownload itu, unduhan itu, kan ada update. Update itu isinya apa, tahu nggak? Ada yang tahu? Karena saya kuliahnya di bidang ini saudara, jadi saya kalau ceritanya semangat saya. Jadi isi update itu isinya adalah baris-baris kode yang berisi perkataan alias firman. Firman itu kan perkataan saudara, word. Jadi update itu isinya adalah perkataan, instruksi. Saya ingat dulu, zaman dulu ya, WhatsApp itu hanya bisa telepon suara. Lantas suatu hari teman saya cerita, Suki sekarang ya kalau kita download update terbaru ya bisa video call loh, bukan cuma suara. Kita bisa lihat wajahnya. Oh iya Kak, update saudara. Begitu update selesai, untuk mengalami pembaharuan itu saudara biasanya pembaharuan besar-besaran ya biasanya, maka dia harus dimatikan dulu. Betul? Dimatiin dulu, lantas di restart. Ya, proses ini namanya reboot. Makanya saudara dalam ini gambaran hidup kita saudara anak Tuhan. Waktu kita mendownload firman Bapa, firman itu isinya apa saudara? Instruksi. Dan untuk melakukan instruksi kita perlu dimatikan. Betul nggak? Ada yang mesti mati kan? Ada yang mesti mati. Yang suka bohong nggak boleh bohong lagi. Kebiasaan bohongnya harus dimatiin. Kan? Yang suka ngerokok nggak bisa lagi saudara. Mesti dimatiin itu. Supaya kita bisa supaya kita terupgrade. Naik level saudara. Saudara bisa ngerti sekarang itu fungsi firman. Jadi kita mesti terkonek ke internet sorga nih. Kerajaansorga.com. Download firmannya. Saudara siap terima firmannya untuk mengupgrade hidup saudara? Siap gak? Ini firman saudara. Hari ini saya mau bagi firman. Firman kalau saya bagikan itu selalu bersambung ya. Jadi sambung menyambung. Jadi saya bagi firman bulan lalu. Ini masih nyambung saudara. Siapa yang datang bulan lalu?
Siapa yang ikut bulan lalu? 1, 2, oh enggak semua ya. Heskiel enggak ada ya, Heskiel ya. Nah, well kita enggak ada. Oke, berarti 5 menit pertama saya harus intisari ambil summary dulu ya, ringkasan yang bulan lalu baru masuk ke sini ya, inti-intinya beberapa poin yang penting. Bulan lalu saya cerita bagikan tentang bagaimana kita masuk dan mengalami hadirat Allah. Bagaimana kita mengalami hadiratnya. Ya. Sampai orang bisa nangis-nangis keluar air mata, kok bisa ya? Ya. Saya ulang ya, ada satu cerita yang saya cerita minggu lalu. Saya punya murid, waktu itu saya ngajar bahasa Inggris saudara ya, ngajar privat. Jadi saya punya murid satu anak perempuan ya, anak SMP waktu itu kalau nggak salah ya. Jadi waktu saya lagi mengajar di kelasnya itu, bapaknya itu pendeta saudara ya di Pontianak, terkenal banget pendeta ini, jemaatnya ribuan. Ya, kalau saya sebut namanya orang Pontianak pasti tahu. Waktu sedang mengajar, adiknya laki-laki suka musik saudara, dia tiba-tiba main drum saudara, bayangin ya, lagi les belajar bahasa Inggris dia main drum, mana ini ya, berisik gitu ya. Lantas tiba-tiba terdengar suara yang jelas sekali. Langsung diam, langsung tenang saudara, satu lantai rumahnya. Suara ayahnya. Langsung suara drum berhenti saudara. Dan benar saudara, terasa bapaknya itu hadir. Gak tahu ya di sebelah, kamar sebelah atau di mana. Pokoknya terasa hadirat bapaknya. Kita mengalami hadirat bapak yaitu lihat apa? Lihat suaranya. Mendengar suaranya. Makanya kita butuh Alkitab firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, apa itu Alkitab saudara? Alkitab itu adalah teknologi perekam suara. Direkam dalam bentuk tulisan. Betul? Makanya Tuhan Yesus ngomong 2000 tahun lalu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Direkam dalam bentuk tulisan. Diturunkan generasi demi ke generasi sampai di generasi kita. Dan kita tinggal play ya, di Alkitab ini. Tulisannya tinggal kita play. Makanya kita kalau baca kitab perlu disuarakan. Bisa nangkep? Nah. Jadi kita kalau download firman perlu suara saudara. Suara. Makanya kita kalau nyanyi aku mengasihi engkau Yesus. Terasa kehadiran Yesus kan. Coba diganti. Aku mengasihi engkau Suki. Hadirat siapa yang terasa saudara? Ya, nanti lagu praise-nya bangkit serukan nama Suki. Lagu penutupnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Suki di dalam hidupnya. Semua yang percaya ini katakan sesat. Coba kasih tahu sebelahnya, sesat. Sesat itu. Masuk ke hadirat siapa itu saudara? Jadi hadirat ditentukan oleh suara, oleh firman, perkataan. Saudara nangkep ya? Nangkep ya? Nangkep. Nah kita masuk dalam, jadi kita waktu kita memanggil namanya kita mengalami hadiratnya. Simpel sekali. Bapa menuntun kita dengan suaranya. Suara, telinga sama mata lebih hebat mana saudara? Mata kalau ketemu tembok mentok dia saudara. Kalau mati lampu gelap, nah. Tapi suara menembus dinding saudara. Suara menembus kegelapan. Makanya di waktu kita gelap dalam lembah kelam, dalam kegelapan, dia menuntun kita dengan suaranya. It's beautiful. Indah kan? Ya. Makanya kita perlu baca firman saudara. Firman itu rekaman suaranya. Itu teknologi yang hebat sekali ya. Ribuan tahun loh merekam suara, kita menikmati itu loh. Hebat sekali. Nah, apa yang Roh Kudus sedang kerjakan hari-hari ini di akhir zaman? Saya sudah bagikan bulan lalu, 2 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, coba kita buka ya, 2 Yohanes 1 ayat 9, saya pikir ini penting. 2 Yohanes 1 ayat 9. Saya minta satu orang baca. Yes. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, dia memiliki Bapa Allah. Yes. Roh Kudus hari-hari bawa kita supaya tinggal dalam ajaran Kristus.
Tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah, nggak ada hadirat Allah, saudara. Nggak mengalami suara Tuhan, mengalami kehadirannya. Barang siapa yang tinggal dalam ajaran Kristus itu, dia harus memiliki dua hal. Yang pertama, dia harus memiliki Bapa. Yang kedua, ajaran Kristus itu harus ada unsur anak. Dua unsur ini, saudara, Bapa dan anak. Itu pekerjaan Roh Kudus hari-hari ini. Roh Kudus waktu dia datang dalam hidup kita, saudara, di Roma 8:15 dikatakan dia memampukan kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Kata Aba itu bahasa, tempo hari saya bilang bahasa Ibrani ya, saya ralat ya. Yang benar bahasa Aram. Bukan bahasa Ibrani. Aba itu bahasa Aram. Jadi orang Yahudi itu, orang Israel bahasa nasional bahasa Ibrani. Aram itu bahasa ibunya Tuhan Yesus. Jadi Yesus waktu memanggil Bapa, dia menggunakan bahasa ibu. Bahasa ibu itu bahasa yang paling akrab dalam hati kita. Betul? Betul. Orang Betawi kalau manggil Bapak itu kan babe. Ya. Orang Belanda kalau manggil papi. Yes. Kalau orang Amerika bisa daddy. Ya. Kalau orang Sunda, abah. Ya. Kalau di Kupang, orang Soe panggil apa? Bapak. Kalau orang Batak, bukan amang. Panggilan yang paling akrab, saudara. Tuhan Yesus mengajar kita memanggil Bapa di sorga dengan panggilan yang paling akrab. Ya. Saya kalau berdoa saya panggil Pa gitu. Pa, ini Suki. Akrab gitu ya, dekat. Ya. Jadi kita mesti mengerti, saudara, waktu Allah memanggil kita, menyebut kita, dia tidak menjadikan kita orang Kristen. Enggak. Kata Kristen itu kata yang bagus. Itu orang-orang di Antioquia. Antioquia itu di Suriah, saudara, hari ini. Orang-orang di Antioquia waktu itu di situ hidup orang-orang Kristen, Kristus itu tiap hari ngomongnya Kristus. Jadi mereka bilang ini orang-orang Kristen karena ngomongnya Kristus tiap hari. Jadi itu sebutan orang Suriah untuk pengikut Kristus di kota Antioquia. Bapak kita Abraham, bapak orang percaya, dia dari Suriah, saudara ya. Dari Ur. Tapi sorga waktu memanggil engkau bukan memanggil engkau Kristen, enggak. Waktu kita datang kepada dia, kita semua ini kan anak setan semua aslinya kan, dari lahir kan, betul enggak? Iya, dari lahir, ya dong. Dari kecil anak-anak itu nggak usah diajarin untuk berdosa ya, otomatis berdosa ya. Jalan-jalan itu setan, kan gitu kan? Kalau kelahir dasar kau ya, binatang berkaki dua yang suka loncat-loncat di atas pohon dan suka makan pisang kau. Hidup dalam kegelapan, saudara. Waktu dia memanggil kita, kita kan dilahir barukan. Kita menjadi ciptaan baru, betul? Ciptaan baru itu punya nama, saudara. Siapa namanya? Ada yang tahu? Waktu kita dilahirkan kembali, kita kan jadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu punya nama loh. Namanya adalah anak. Kasih tahu sebelahnya, anak. Kalau saudara mau jadi anak Presiden Jokowi, gimana caranya? Saudara harus lahir dalam keluarga dia, betul? Itu yang Yesus lakukan buat kita. Dia bawa kita, berikan kita untuk bisa lahir kembali. Waktu kita datang kepadanya, saudara. Nah, jadi kita mesti bergeser mindset kita. Kita tidak dipanggil jadi member, saudara. Jadi anggota gereja, kita dipanggil jadi anaknya. Apa bedanya member sama anak? Kalau member, saudara, kalau saudara di Indonesia jadi member, ada satu bioskop terkenal besar jaringan. Kalau saudara member gitu, saudara datang, saudara bisa pesan tiketnya online, saudara duduk di kursinya. Kalau sofanya kurang empuk atau misalnya tempatnya kotor, saudara komplain. Betul? Itu member. Member itu selalu take and give. Gua sudah give sekian uang pendaftaran, maka gue mesti take. Gue berhak dapat ini, dapat ini, dapat ini. Itu anak. Itu member. Kalau anak beda, saudara. Kalau anak lain, saudara. Kalau anak bedanya apa? Tahun 2015, bulan Desember, rumah saya kebakaran. Habis. Dari depan sampai belakang, di atas sampai bawah, habis semua, saudara. Waduh, kalau melihat api ya, memakan rumah itu seru banget ya, powerful banget ya. Kalau bukan rumah kita yang terbakar.
Jadi rumah saya terbakar, habis semua singkat cerita saya jadi pengungsi sementara ya 8 bulan saya jadi pengungsi nunggu rumah baru selesai di rumah ayah saya. Waktu di rumah ayah saya itu ada misalnya ya kipas rusak, apa yang saya lakukan? Oh saya kan cari caranya bagaimana supaya bisa diperbaiki. Kalau ada sampah jatuh gitu, saya tidak komplain ya, di mana petugas kebersihan? Enggak kan, saya anak, saya bertanggung jawab atas kebersihan, saya ambil sampahnya. Itu mental anak. Anak itu datang bukan untuk dilayani, dia datang untuk melayani. Itu mentalitas anak, saudara. Nah, gereja itu kan, apa sih gereja itu? What is church? Apa itu gereja, saudara? Ada satu orang imam ya, waktu itu di Mesir ya, dia ketemu dengan hamba Tuhan. Imam ini tanya dengan hamba Tuhan, gereja itu apa sih ya? Makhluk apakah gereja itu? Si hamba Tuhan ini orang Jerman, dia misionaris dikirim ke India. Dia bilang, oh itu tergantung. Tergantung apa Pak? Tergantung siapakah Allah itu. Kalau Allah itu jenderal, maka gereja itu adalah pasukan, laskar, tentara. Kalau Allah itu dokter, maka gereja adalah rumah sakit. Tempat orang-orang sakit dirawat. Kalau Allah itu polisi, maka dia adalah, gereja adalah bagian keamanan ya, mengamankan. Tapi kalau Allah itu adalah Bapa, maka gereja adalah keluarga. Isinya adalah anak-anak Bapa, betul? Yes. Jadi Allah panggil kita menjadi anaknya dalam satu komunitas, disebut gereja, tubuh Kristus, supaya kita di-upgrade, saudara. Bukan lagi member, menjadi anak. Bukan lagi dilayani, tapi melayani. Bukan lagi disebut Kristen, tapi engkau disebut anak. Jadi anak Tuhan itu bagaimana, saudara? Kalau saudara jadi anak Pak Jokowi gitu ya, kira-kira gimana, saudara ya? Bangga gak, saudara ya? Privilege enggak ya? Kan banyak privilege ya, banyak kemudahan gitu ya. Luar biasa loh, kita anak Tuhan loh, luar biasa banget. Apa fungsi seorang anak, saudara? Anak itu kan mesti, kan Tuhan mau kita mendewasa. Ya, dikasih makanan rohani, mendewasa. Tujuannya apa sih? Apa tujuan kedewasaan? Apa tujuan pertumbuhan? Ujungnya apa, saudara? Ujungnya adalah melayani. Kasih tahu sebelahnya, melayani. Yes. Melayani siapa? Melayani gereja, bukan. Nomor 1 anak Tuhan dipanggil untuk melayani dunia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang, tuh gak supaya setiap orang yang, kan jadi akhirnya karena kasih besar, begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi nomor 1 pelayanan kita dunia, saudara. Jadi di gereja ini ngapain? Ini training center, tempat pelatihan Anda dilatih melayani di sini. Bisa ngerti? Gimana mau melayani di luar sana kalau di sini aja nggak becus kan? Halo, pelayanan itu mulai dari yang kecil-kecil dulu, kecil dulu, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia paling kecil itu mesti beres dulu. Dunia paling kecil itu apa, saudara? Dunia paling kecil kita adalah kamar tidur. Siapa di sini kalau bangun ada merapikan tempat tidurnya? Halo? Beneran loh, ini hal yang kecil loh. Atau bantalnya kemana, guling kemana. Di bawah tempat tidur ada piring, sudah 3 hari 3 malam, bekas makan Indomie. Bertobatlah, kasih tahu sebelahnya, bertobatlah. Tapi di sini enggak lah ya. Oh enggak ya, udah dewasa ya. Ya, biasanya saya kalau cerita ini, kalau khotbah ini untuk anak-anak sekolah minggu, ketawa-ketawa mereka anak sekolah minggu. Tapi saya khotbah ini di sekolah minggu, anak-anak harus belajar. Nomor 1 rumah, nomor 1 dunia paling kecil itu kamar tidur, saudara. Siapa kamar tidurnya berantakan? Kalau mau cari jam tangan, mau cari kunci, oh bingung kan di mana nih? Hati-hati loh, mesti beres, saudara. Di gereja juga sama, saudara. Semua ada tempatnya kan, mikrofon ada tempatnya, kan? Air minum ada tempatnya, alat musik ada tempatnya. Mesti beres, saudara. Jadi Allah Bapa memberikan firman-Nya, mendewasakan kita, membentuk kita untuk melayani, saudara. Makanya sangat menarik Tuhan Yesus mengajar kita kalau berdoa, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu.
Kalau ada yang harus jadi, kehendak siapa saudara? Kehendak Bapa. Kalau ada kehendak yang jadi, berarti ada kehendak yang tidak jadi. Betul? Ada yang gak jadi loh. Ada kehendak yang jadi, ada yang gak jadi. Mentalitas anak yang benar adalah Bapak, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah, kata anak dalam bahasa aslinya sangat menarik. Dalam bahasa Yunani disebut huios. H-U-I-O-S. Huios. Kata huios itu adalah dipakai untuk anak yang dewasa. Kalau anak kecil nggak bisa pakai kata huios. Bapak membentuk kita jadi dewasa. Waktu kita dewasa kita bisa dipakai untuk melayani. Fungsi anak itu apa saudara? Oh ya, satu lagi. Kita dipanggil bukan cuma jadi anak biasa ya. Kita dipanggil menjadi anaknya yang sulung. Katakan sulung. Yes. Kenapa? Karena Kristus itu sulung saudara. Dalam Alkitab anak sulung itu posisinya sangat istimewa. Waktu misalnya terima warisan. Anak sulung itu dalam kebudayaan orang Israel. Anak sulung warisannya 2 kali lipat. Jadi kalau adik-adiknya warisannya 10 juta, 10 juta, 10 juta. Yang sulung 20 juta. Kenapa? Karena nanti di usia tua orang tuanya akan ikut si sulung. Si sulung nanti menanggung orang tua. Tanggung jawabnya lebih. Nah kita sulung saudara. Saya tidak tahu perjalanan iman Anda ya. Tapi kalau engkau benar-benar di dalam Kristus dan Kristus di dalam engkau sulung. Engkau sulung. Sulung punya fungsi yang sangat istimewa dalam Alkitab. Seorang anak yang sulung, dia adalah wakil Bapa. Kalau ada nggak di sini yang anak sulung? Anak sulung. Kalau adik kamu jatuh gitu, yang kena omel siapa? Kamu atau adikmu? Yang kamu kan? Saya juga sulung, saya ngerti. Kamu itu adiknya jatuh gimana kan? Tanggung jawab kamu kan abangnya. Aduh, kok saya? Tapi itu tanggung jawab sulung saudara. Sulung itu dia adalah tangan kanan Bapa. Itu definisi anak sulung. Dia mengeksekusi kehendak Bapa, dia eksekutor. Nah itu fungsi kita di bumi. Kita kalau saudara, makanya saudara kita waktu berdoa, fungsi eksekutif sebenarnya. Makanya kita kalau berdoa mendoakan pemerintah Indonesia, kita selalu mendoakan ya eksekutifnya kan, pemerintah, presiden. Ya. Tapi kalau berdoa sebenarnya nggak cukup hanya satu ya. Kalau berdoa tuh bukan cuma eksekutif saudara ya. Kalau saudara ingat pelajaran PKN dulu, PPKN. Kekuasaan itu kan dipecah jadi 3 ya. Kekuasaan untuk mengeksekusi undang-undang, fungsi eksekutif. Terus ada fungsi membuat undang-undang. Namanya fungsi legislatif. Terus ada satu lagi yang terakhir, fungsi yaitu menghakimi orang yang melanggar undang-undang. Namanya fungsi yudikatif. Kita kalau berdoa untuk bangsa mesti doain 3-tiganya. Jangan cuma doain Presiden Pak Jokowi. Fungsi legislatif mesti doain. Siapa ketua MPR kita sekarang? Mesti didoain, sebut namanya. Siapa ketua Mahkamah Agung sekarang ya? Lembaga yudikatif tuh. Siapa namanya? Pak Syarifuddin ya. Mesti didoakan saudara. Kita fungsinya apa? Eksekutif, mengeksekusi undang-undang kerajaan Allah di bumi. Nah. Yes. Ini bagian kita saudara. Jadi kita sulung. Sulung itu punya hak yang istimewa. Dia punya direct access. Akses VIP langsung ke Bapa. Makanya kita kalau berdoa anak-anak Tuhan kan. Kita tak perlu perantara sebenarnya. Kalau Anda di rumah tidak ada pendeta, tidak ada pastor. Bisa gak berdoa dengan Tuhan langsung? Bisa gak? Bisa. Bisa. Engkau kan anaknya. Tuhan itu tak punya cucu saudara. Dia tidak punya cucu. Dia hanya punya anak. Artinya apa? Direct access. VIP access. Itu artinya. Makanya yang bisa usir setan bukan hanya pastor. Yang menerima kuasa, yang menerima power, kuasa itu siapa saudara? Yohanes 1:12. Coba kita baca. Wah ini ayatnya tidak ada di catatan saya ya. Ini kita mengalir saudara ya. Roh Kudus lagi bicara saudara. Tangkap ini. Engkau akan di-upgrade saudara. Yohanes 1:12. Yang sudah dapat katakan amin. Oh cepat sekali ya. Coba pegang mic satu orang, dibaca dengan suara yang jelas. Coba kasih mic, yes. Yohanes 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yes, semua orang yang menerimanya diberinya apa? Mobil, Kuasa, duit, posisi, rumah. Yang diberikan apa? kuasa, Power, kuasa. Authority. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ada nggak ditulis diberi hak menjadi orang Kristen? Ada nggak? Tidak ada. Diberi hak menjadi member? Enggak loh, jadi anak saudara. Jadi anak. Jadi anak itu sukacita yang luar biasa saudara. Tiap hari kita bisa bicara connect dengan Bapa. Dan Bapa rindu menyampaikan isi hatinya kepada anak-anaknya. Rindu banget. Rindu banget. Dia rindu memberkati kita. Kalau kita ngerti isi hatinya. Saya punya anak satu saudara ya, usia 5 tahun. Suka dia ngajak kita main gitu ya. Suka dia ngajak saya main. Wah main apa mobil lah apalah. Anak cowok saudara ya. Suatu hari kami lagi main apa gitu, saya lupa ya, lagi main apa. Terus tiba-tiba dia panggil, "Papa." "Ya." "Yes, Chris," gitu ya. Terus tiba-tiba dia bilang, "I love you, Papa." Aduh, waktu dengar itu ya, rasanya langsung mau gandeng. "Ayo kita ke mall, kamu beli apa, tunjuk aja." Tahukah saudara, Bapa itu tidak membutuhkan pujian penyembahan kita. Kita kalau tidak memuji menyembah dia tidak mati. Dia memberi, memberkati karena dia adalah kasih. Saya mengasihi anak saya kasih gitu ya. Makan, minum, dia tidak bilang I love you juga gak apa. Saya kan kasih. Kita kan kasih gitu ya. Tapi waktu dia I love you Pak, aduh rasanya ya. Nah Bapak di sorga sama saudara. Waktu kita datang pada Father I love you God. Aku mengasihi engkau ya dengan tulus gitu ya. Aduh itu menjamah hatinya. Itu rasanya Tuhan tak tahan mau berkati. Saudara bisa nangkap? Bisa nangkap ya? It's beautiful. Jadi waktu kita datang kepada dia, pujian penyembah itu menjadi ekspresi yang tidak usah diperintah-perintah. Menjadi gaya hidup kita. Maka ini sangat menarik. Jadi kita hidup sebagai anaknya saudara, ada kuasa. Katakan kuasa. Ya, kalau ketemu setan perlu panggil Pastor Suki, Pastor Thomas. Anda bisa usir sendiri? Bisa. Tapi mungkin tidak tahu caranya ya. Oke, ya diajarin, kita kasih contoh. Makanya Pastor Thomas atau siapa hamba Tuhan yang mengusir setan, yang doain orang sakit, itu contoh supaya Anda copy paste. Ngerti? Anak sulung itu kan memberi contoh, teladan. Supaya nanti adik-adiknya bisa ikut. Bisa nangkap? Anda sulung, ini semua sulung, anak sulung. Tuhan tak punya anak kelas 2. Anak Tuhan itu banyak loh ya, bukan cuma satu loh ya. Yohanes 3 ayat 16 itu tidak berlaku hanya untuk Yesus. Enggak. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan anaknya, di bahasa Inggrisnya anaknya yang unik, yang satu-satunya enggak ada duanya. Anak Tuhan yang kayak Tuhan Yesus cuma satu. Anak Tuhan Yesus yang namanya Heskiel juga cuma satu-satunya kayak begini, unik. Ngerti? Ya. Anak Tuhan yang namanya Abba, yang namanya Yosua, satu-satunya kayak gini saudara, unik. Saudara bisa nangkep. Jadi Yohanes 3:16 itu bicara tentang Yesus iya, tapi bukan hanya tentang Yesus, bicara juga tentang kita saudara. Waktu kita memberikan hidup kita kepada Bapa, maka Tuhan akan berikan hidup kita kembali kepada dunia. Dunia sedang menanti saudara. Dunia sedang menanti. Solusi, kalau saudara melihat dunia sekarang diliputi kegelapan, betul? Di mana-mana problem, masalah. Ya korupsi lah, ya. Sakit hati, penderitaan, kawin cerai, apalagi ya perselingkuhan, begal sekarang lagi rame begal. Selalu solusi dari surga apa? Dia mengutus anaknya. Waktu bangsa Mesir menjajah orang Israel, umat Israel, dia mengutus anaknya Musa datang. Maka selamat satu bangsa itu. Bangsa Daniel misalnya, Daniel diutus untuk melawat bangsanya, dan bukan cuma bangsa, dia memberkati bangsa lain kan. Babel kan. Kerajaan apa itu? Kerajaan Babel ya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Diutus memberkati bangsa-bangsa saudara.
Yusuf ya, waktu sebelum krisis pacaklik, krisis pangan terjadi, Yusuf diutus saudara, menjadi solusi bagi dunia. Anak yang dewasa saudara, anak yang ngerti hidup untuk melayani, bukan dilayani. Ini adalah desain Bapa. Bapa kalau mengutus dia tidak mengutus program. Dia tidak utus tentara. Bapa juga tidak mengutus dokter atau apa, enggak, dia mengutus anaknya. Jadi saudara, kita mesti mengerti ini. Kita mesti ngerti ini. Hiduplah sebagai anak-anaknya. Hiduplah sebagai anak-anaknya. Nah, bagaimana seorang anak hidup? Setiap anak hidup dia harus melekat kepada Bapa. Tapi kan Bapa itu kan tidak terlihat, itu problemnya kan. Betul? Yesus mengatakan dia Bapa yang tersembunyi. Dia adalah Bapa yang di tempat yang tersembunyi. Gimana kita? Kita nggak bisa ngelihat dia gitu. Nah, saya jadi ingat ya. Saya ulang sekali lagi. Ini saya sudah cerita bulan lalu saya cerita lagi. Ya, satu kali saya lagi duduk gitu ya di toko papa saya. Waktu itu papa saya masih buka toko ya. Duduk di situ. Terus tetangga datang saudara. Tetangga saya buka warung kopi gitu ya. Jadi dia datang mau ngambil gelas kopinya. Waktu dia datang dia lihat terus dia komentar ya. Pak, ini anakmu ini ya persis sama kamu ya. Sama. Saudara, maksudnya apa? Maksudnya gini, Bapa satu-satunya jalan untuk mengenal Bapa adalah lewat anaknya. Bisa nangkep? Makanya Yesus bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tujuan kita hidup sebagai orang Kristen bukan cuma kenal Yesus, enggak. Kalau kenal Yesus sudah selesai belum? Belum selesai. Yesus bilang aku datang supaya engkau bisa sampai kepada Bapa. Jadi goalnya adalah Bapa. Yesus datang sebagai anak supaya dunia bisa mengenal Bapa. Sekarang Yesus nggak ada lagi di sini, tapi kita tubuh Kristus. Anda tubuh Kristus, Anda anak-anaknya. Lewatmu harusnya dunia mengenal Bapa. Yang setuju katakan amin. Yes. Makanya bagian kita hidup harus seturut standar Bapa. Ini tema kita bulan ini ya Yosua ya. Standar Tuhan, standar Bapa. Harus hidup seturut standar itu. Kalau enggak ya habis saudara. Bayangin ya ada anak ya di sekolah, wah sekolahnya rajin. Nilai ulangannya tinggi. Tata krama bagus, ketemu guru selalu bilang selamat pagi, selamat siang. Kalau ada sampah jatuh diambilin. Orang kan tanya, anak siapa ini? Kan? Bayangin kalau ada anak selalu datangnya terlambat, ulangannya nyontek, suka kelahi. Kristen pula dia. Kristen pula dia, anak itu bagaimana itu saudara? Jangan ya, kasih tahu sebelah, jangan gitulah. Kasih tahu sebelah, jangan gitulah. Makanya betapa tinggi standar yang dituntut dari kehidupan kita. Tinggi banget. Makanya Tuhan kasih standar kan, jangan mencuri, jangan membunuh, apalagi. Jangan berdusta, jangan berzina, hormatilah ayah ibumu. Jangan menyembah patung atau apapun, ya. Jangan menyembah ilah lain. Kuduskanlah hari Sabat, itu semua standar Bapa. Didesain, dirancang untuk menjadikan engkau memiliki gaya hidup rajani. Saudara pernah lihat anak-anak raja? Raja-raja dari Saudi Arabia kah? Dari Inggris kah? Atau kerajaan apapun. Coba lihat gaya pembawaannya saudara. Cara bicaranya. Bicaranya sembarangan enggak saudara? Enggak kan? Berkelas saudara. Berbobot. High class saudara. Cara dia membawa diri. Dia tidak menggembelkan dirinya. Jadi anak raja itu tidak harus pakai baju mahal-mahal. Bermerek enggak saudara. Tapi ada satu bobot, katakan bobot. Waktu bicara berbobot enggak saudara? Perilakunya berbobot enggak? Ini menarik sekali, kata kemuliaan, glory dalam bahasa aslinya artinya bobot, beban. Ya, atau istilah lain kualitas. Jadi anak itu kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara isi dan firman, pikiran Anda jadi berbobot. Standar Tuhan kalau Anda serap
dari firman Allah, Anda adopsi, itu menjadikan pikiran Anda berbobot dan perilaku Anda pun berbobot. Berkelas istilah lainnya. Iya dong. Berkelas itu bukan rambutnya gimana, bajunya, fashionnya. Ya tidak salah ya kalau kita mau pakai minyak rambut atau pakai baju yang bagus nggak masalah. Tapi bobot itu ditentukan kualitasnya, saudara. Isinya itu loh. Itu ya, kontennya itu loh. Nah saudara, kita dipanggil menjadi apa? Halo, kita dipanggil menjadi apa? Anaknya. Kita dipanggil jadi anak. Terima ini saudara, terima upgrade ini. Saya sih tidak mendoakan ya, tapi kayaknya mungkin perlu lah ya. Anda perlu mengalami gitu, ketemu setan gimana biar belajar usir setan. Kalau ketemu setan gitu loh, jangan mundur gitu ya. Kamu juga bukan hanya pastor yang diberi kuasa, engkau pun diberi kuasa. Sama-sama anak kan, Anda anak Tuhan, saya juga anak Tuhan. Apa bedanya sih? Bedanya adalah kualitas hubungan kita. Kedalaman pemahaman kita akan firman-Nya. Jam terbangnya, nah itu aja sih bedanya. Di luar itu sama. Makanya ada anak yang sulung, ada anak yang masih sulung juga, cuman lebih muda ya. Anak sulung semua, tapi ada yang sudah jam terbang tinggi, ada yang masih jam terbang yang baru. Jadi kita impartasikan. Amin. Iya dong. Pernah usir setan? Nah. Pernah doain orang sakit? Latihan saudara, latihan. Harus dilatih. Anak saya itu ya kan suka, kalau dia nonton misalnya ya. Anak saya itu kalau dia nonton kita kan kasih YouTube yang kids gitu ya anak-anak. Tapi kadang ada juga yang monster-monster gitu. Ya, apalah zombie lah atau apa. Jadi anak saya kalau nonton suka takut dia. Kalau takut dia lapor ke saya, "Pak, takut ya mimpi begini, mimpi buruk." Jadi saya ajarin, kita berdoa. Ya. Saya ajarin dia berdoa saudara. Jadi sekarang dia kalau mau tidur dia berdoa, "Tuhan Yesus, semua mimpi jelek-jelek ditolak dalam nama Yesus. Malam ini mimpi main, jalan-jalan ke kolam renang, ke mall, mimpi yang happy." Ya, saya ajarin ya, mimpi main sama angels ya, sama malaikat gitu ya. Jadi dia dari kecil belajar doa peperangan. So, ini doa peperangan loh. Kita jadi anak Tuhan itu, aduh sedap sekali saudara ya. Tahu nggak saudara? Kalau misalnya ada kecelakaan atau apa, kan kita bisa tolak dalam nama Yesus kan? Sakit penyakit aku tolak dalam nama Yesus. Ada, itu hak yang khusus loh ya. Saya punya teman, oh itu Ko Roni tahu ya? Ko Roni kan pernah beberapa kesini, yang WL itu, yang worship leader. Nah dia kan biasa, dia di rumah kan ada pembantu, dia cerita pembantu dia itu kan non-Kristen. Dia cerita kalau dia memperhatikan orang Kristen itu aneh gitu ya. Kalau celaka atau apa, aku tolak dalam nama Yesus gitu ya. Perceraian ya, kalau misalnya ngomong-ngomong cerai, oh aku tolak itu dalam nama Yesus, nggak boleh ya perceraian. Dia heran gitu ya pembantunya. Pembantunya selalu mikir, kan dalam hidup kan takdir nggak bisa dilawan. Kehendak Allah. Ya. Nggak bisa dilawan. Tapi saya mau kasih tahu, kehendak takdir itu bisa dilawan kalau kamu anak pemilik takdir. Kalau engkau anak sang pemegang takdir, kamu bisa lawan. Saya tolak tuh, nggak bisa. Sakit penyakit datang, saya tolak, sembuh dalam nama Yesus. Gitu kan? Kita perangi dong. Jangan pasrah, oh sakit penyakit dari Tuhan adanya. Yuk sakit loh. Mungkin sakit ini bisa mencuci dosa-dosa dahulu. Tuhan Yesus sudah mati, tanggung dosa kita semua. Kan? Bukan, Anda bisa cuci dosa Anda. Saya sih nggak bisa. Saya sudah nyerah, dari dulu saya sudah nyerah. Sudah saya serahkan, Tuhan Yesus ini semua dosaku ya. Dosa itu hanya bisa ditebus dengan darah, dengan kematian. Tadi siapa? Tadi Tika ya, dia cerita ya. Dia tuh suka mimpi, ya, diikutin ular segala macam. Nah, hari ini dia memutuskan baptis, terima Yesus. Wah puji Tuhan. Waktu engkau jadi ciptaan baru, waktu dia baptis, kita mengalami kematian bersama Kristus. Waktu masuk dalam air itu kematian saudara. Itu simbol kematian. Dan waktu mati semua kutuk selesai. Dan waktu kita keluar dari air baptisan itu, kita menjadi ciptaan baru, kita jadi anaknya. Maka putus semua kutuk yang lama-lama itu, habis semua. Makanya harus baptis. Siapa yang belum baptis? Ada enggak? Udah baptis semua? Oh puji Tuhan. Baptisnya selam ya, masuk dalam air ya. Ya bukan shower-shower gitu ya. Kalau shower-shower gitu gimana mau Jadi saudara ini power. Nah kalau engkau adalah anaknya, maka kepadamu diberikan kuasa. Caranya gimana? Simple. Percaya saja. Enak enggak? Dia bilang begitu kan?
Setiap orang yang percaya kepadanya diberikan percaya aja. Yang paling susah tuh ini sebenarnya, percaya. Masa sih? Kalau di gereja kan kamu bisa usir setan, kamu anaknya. Amin. Begitu pulang ke rumah, masa sih? Ada setan nih. Ada setan. Gimana ya? Dalam nama Yesus atau dalam nama Suki ya ini ya, ngusirnya ya. Kayaknya dalam nama Suki nggak bisa kayaknya kan. Udahlah dalam nama Yesus saja. Usir setan itu kan bukan dalam nama Anda. So it's not in your power, it's not in your authority, it's not your problem, it's his problem. Setan itu diusir kan masalahnya Tuhan Yesus kan. Kita kan cuma wakilnya aja. Jadi usir aja saudara. Kalau doain orang sakit bisa nggak? Bisa, latihan saudara, latihan. Mungkin pertama saya takut-takut, enggak apa. Latihan, belajar ya. Kepada engkau semua diberikan kuasa menjadi anaknya. Maka anak posisinya itu spesial sekali saudara. Di dalam rumah anak posisinya lebih dari karyawan. Betul? Karyawan kalau mau ngambil makan izin dulu. Kan? Mau masuk kamar izin dulu. Kalau anak lain ya mau makan, makan aja. Rumah-rumah gue. Rumah saya. Kalau ada maling masuk, orang tak dikenal masuk, kita usir kan? Karena kan engkau anak. Kalau di rumah Anda gitu lah ada orang ketok-ketok. Permisi Pak, saya mau mencuri Pak, oh keluar kau. Itu anak sudah punya otoritas, punya kuasa. Ngerti? Makanya kalau segala setan-setan itu tolak aja dalam nama Yesus. Tolak, keluar. Aku perintahkan keluar, keluar. Ngusir setan gampang, yang susah ngusir manusia. Kan? Itu yang susah. Istri saya kalau malam-malam gelap-gelap dia bilang, saya tanya, kamu takut nggak? Enggak, saya nggak takut. Nggak takut kalau malam gelap. Setan saya nggak takut, yang saya takut tuh manusia. Oh benar juga ya. Maling apa gitu itu yang kita takut saudara. Hidup sebagai anaknya. Ada satu otoritas, satu kuasa. Kenapa saya cerita ini hari ini? Nggak tahu ya, mungkin sebentar lagi kalian akan mengalami ini. Loh ya, kita hidup sekarang, jujur aja di mana-mana kuasa gelap bekerja kencang banget, betul nggak? Wah jimat-jimat apa segala macam di mana-mana. Jadi kalau misalnya ada yang manifest ya, ini kita cerita. Kalau misalnya jemaat di sini ada yang manifest, perlu tunggu pastor untuk usir setan? Nggak perlu, Anda aja. Ngerti? Kalau di sebelah Anda kerasukan gitu loh. Kalian semua punya otoritas, punya kuasa. Kalau di sebelah Anda gitu ya, keluar dalam nama Yesus gitu. Kenapa harus tunggu pastor? Usir aja, Anda juga bisa. Kalau Anda usir-usir nggak keluar, baru panggil pastor. Mungkin kelasnya agak tinggi gitu kan. Kalau kelas berat panggil pastor Thomas gitu kan. Berat ini, dia semedi 3 tahun. Atau dia semedi 30 tahun baru dapat gitu kan dia. Oke lah kelas berat itu. Siap? Siap? Tuhan mau pakai engkau, bukan cuma pastor dipakai. Aduh, kalau semua ditanggung pastor mati muda pastornya kan. Mau makan aja sambil, saya perhatikan ya pastor Thomas ya. Sambil makan orang telepon, Pak tolong didoakan Pak. Sambil makan stop dulu makannya doain. Aku tengking, dalam nama Yesus amin. Oke udah ya Bu ya saya lagi makan nih. Kasihan loh, pastor Thomas tuh kasihan loh. Gak henti-hentinya, makanya senang dia ke Singapura. Kalau di Singapura gak ada yang kenal dia. Jemaatnya kan berapa kan gitu kan, gak banyak ya. Kalau jemaatnya ratusan gitu semua datang ngantri saudara ya. Doakan bapak saya, emak saya, kakek saya, paman, bibi, engkong, ponakan, sepupu. Yang datang 30 orang tinggal kali aja berapa yang mesti didoain saudara, kasih. Anda siap gak terlibat dalam ini? Roh Kudus lagi bekerja saudara. Tuhan mau pakai engkau. Yes. Kita pastor fungsinya apa sih? Memperlengkapi Anda. Saudara tahu tim sepak bola ya? Tim sepak bola. Tim sepak bola itu kan pelatihnya ikut main gak? Enggak kan? Yang main itu kan pemainnya. Kita mengatakan bahwa Tuhan memberikan rasul, nabi, pengajar, penginjil, gembala. Untuk apa? Memperlengkapi jemaat. Betul? Berarti mereka itu kan trainer, pelatih. Betul? Yang melayani itu siapa? Jemaat. Yang dilayani siapa? Yang butuh dilayani siapa? Dunia. Di dunia di luar sana. Banyak yang masih terikat roh jahat. Yang masih sakit. Saudara siap ambil tanggung jawab ini? Pelan-pelan lah ya. Takut-takut juga dikit ya. Agak serem juga ya. Jangan takut. Memang benar ya.
memang di Alkitab baik sekali ini, jangan takut. Hari ini berlaku ya. Jangan takut saudara, kau ketemu setan posisimu lebih tinggi. Lebih tinggi. Kenapa? Kamu anak raja. Kalau dia kan cuma maling cecurut. Usir aja. Kalau dia berisik gimana? Suruh diam. Ya loh, bener loh. Kalau setannya berisik ya, saya pernah ya pelayanan ya. Setannya bisa nyanyi lagu gereja. Bener, nyanyi lagu rohani. Hebat sekali ya. Terus saya perintahkan, diam dalam nama Yesus, tutup mulut ya. Sekarang keluar kau. Dia ganggu dengan segala cara saudara ya. Supaya kita teralihkan perhatian kita. Tapi nama Yesus benar-benar berkuasa, dahsyat saudara. Yang punya akses, otoritas, yang punya hak menggunakan kuasa nama Yesus bukan hanya yang di mimbar. Enggak, Anda juga bisa. Anda juga bisa. Oke, siap pemain musik? Ya, kalau nanti ibadah kedua gitu ada jemaat, ada di sebelah tiba-tiba guling-guling. Jangan takut saudara. Ingat, engkau anaknya, anak Tuhan juga. Oke? Iya dong. Ini nggak tahu nih ya. Kalau sekarang iya, nanti begitu kejadian. Ya nggak apa, kalau masih takut kan kita kasih contoh ya. Yang sulung kasih contoh, gini caranya. Usir setan dan sakit. Kita kasih contoh nggak apa. Pelan-pelan dibentuk. Nanti kalau zamannya udah 3.000 orang, nah. Suruh Pastor Thomas doain satu-satu, suruh saya. Mati muda. Mati muda. Kalau setan yang kalau setan yang kelas-kelas kere-kere punya, ya Anda handle lah kan. Bagi-bagi tugas. Kalau setannya kelas berat, kita panggil Pastor Thomas. Ya. Sudah ada gambaran sekarang? Sudah ada gambaran? Anda dibentuk, dilatih di sini. Karena dunia sedang menanti. Oke? Jadi nanti di tempat Anda bekerja, di kantor, di sekolah, di mana Anda berada, ada yang kerasukan. Jangan takut, usir aja. Atau diikat dulu ya, aku ikat dalam nama Yesus. Jangan berisik kau, diam dia nanti. Kalau langsung diusir setannya tidak di follow up juga susah ya. Nah, susah juga, harus di follow up saudara. Ya. Oke, itu gambarannya saudara. Maka penting sekali kita memiliki dua hal, kesimpulan. Bagaimana kita bisa mendewasa, bagaimana kita bisa melayani sebagai huyas. Satu, kita butuh firman-Nya, katakan firman. The word of God. Apa itu firman? Firman itu adalah instruksi. Waktu kita terima itu, kita eksekusi instruksi itu, maka kita di-upgrade. Naik level saudara. Iya dong. Kalau ada setan saudara tak berani usir, ya saudara tidak bisa naik level. Imannya tetap begitu-begitu. Iman hanya bisa naik level kalau dia mengalami tantangan. Problem. Masalah. Baru dia bisa naik level saudara. Jadi yang pertama harus connect dengan firman. Harus connect. Tiap hari mesti baca Alkitab saudara. Tiap hari mesti dengar suara Tuhan. Di mana? Di Alkitab. Ya, di Alkitab itu prioritas. Dan yang kedua, untuk kita bertumbuh, yang kedua kita butuh komsel, komunitas. Makanya penting sekali komsel. Sekarang di Singapura sudah ada komsel ya. Nah, apa bedanya komsel dengan ibadah minggu begini? Ibadah minggu itu biasanya satu arah. Oke, kalau komsel kita dua arah, bisa sharing, bisa curhat, saya lagi masalah begini, bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Dua arah saudara. Makanya kita perlu komsel, perlu banget. Ya, bisa cerita, aduh saya baca kitab sudah sampai pasal sekian kok sangkut ya, tolong doakan saya. Nah, itulah hidup sebagai keluarga. Di komsel kita melakukan apa? Saling mendoakan, ya. Saling sharing, apalagi makan bersama. Karena kita keluarga. Kita tidak pernah makan dengan orang yang kita tidak sukai, betul? Kita tidak pernah makan dengan orang yang adalah musuh kita, betul? Kita makan tuh cuma dua, satu keluarga atau dua teman. Kan? Makanya di komsel mesti makan bareng-bareng. Ya. Yang sederhana aja gak usah mahal-mahal ya. Makan mie sagu gitu ya. Rica-rica. Kalau kencan gimana pastor? Sebaiknya sih jangan ya. Kolesterol naik. Saudara, ada berkat di dalam dia. Okay? Ada berkat di dalam dia. Kalau kita menerima firman-Nya dan mengeksekusi kehendaknya. Mari kita nyanyi satu pujian saudara.
seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami datang Tuhan. Engkau hadir di sini, nyatakan kehadiran-Mu, nyatakan isi hati. Firman-Mu sudah diberitakan. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita berdiri bersama. Kita nyatakan dengan iman. Bapa, besar kasih setia-Mu, besar sungguh kasih setiamu, besar sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya,
Ucapkan, ungkapkan isi hatimu kepada Bapa. Dia ada di sini. Bapa, Pak, kami datang padamu. Kami anak-anakmu datang. Engkau ada di sini. Kaulah Bapa. Kau setia. Kau tak berubah selamanya. Kaulah Bapa. Engkau yang setia di tengah kegelapan. Engkau selalu beserta kami anak-anakmu, tak pernah kau tinggalkan. Selalu engkau setia, engkau tak berubah. Kau berikan anakmu bagi kami. Engkau tak berubah, kau setia. Kau angkat kami jadi anakmu. Kami memanggil engkau Bapa. Kau berikan anakmu mati bagi kami. Curahkan darahnya dan tebus dosa kami. Kau berikan rohmu yang kudus, memberi kuasa dalam hidup kami anak-anakmu. Sekarang kami akan bangkit. Kami mau berdiri bagi kerajaan-Mu, Bapa. Kami mau bangkit bagimu, menyatakan isi hati-Mu, menyatakan firman-Mu, membawa kabar baik-Mu hingga bangsa-bangsa. Pakai kami, pakai kami, pakai kami anak-anak-Mu dengan otoritas dari-Mu, mengalahkan kegelapan, menang atas segala sakit penyakit, melepaskan berkat bagi bangsa-bangsa, menghadirkan kuasa-Mu. Dia ada di sini. Mari kita ucapkan berkat. Siapa yang Tuhan taruh dalam hatimu saat ini, ucapkan berkat atas dia. Untuk bangsa-bangsa, untuk keluargamu, untuk siapapun yang Tuhan taruh dalam hatimu, ucapkan berkat saat ini. Tuhan, saat ini kami bangkit, kami berkati Singapura, kami berkati Singapura, berkati bangsa ini Tuhan, presidennya, lembaga legislatifnya, lembaga yudikatnya, berkati di dalam nama Yesus. Pakai Singapura untuk menjadi berkat, berkati bangsa ini Tuhan menjadi berkat, berkati Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, berkati keluarga kami, berkati kota kami. Kami lepaskan berkat di dalam nama Yesus, berkat ekonomi, politik, sosial, budaya, seni diberkati di dalam nama Yesus. Lepaskan berkat itu, lepaskan berkat, ucapkan perkataanmu berkuasa. Tuhan, aku berkati setiap anggota keluargaku di dalam nama Yesus, diberkati di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan, damai sejahtera yang tidak habis-habisnya turun atas bangsa kami, atas keluarga kami, di dalam nama Yesus. Yes. Engkau memerintah, Engkau Raja. Atas bangsa kami, atas keluarga kami.
Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu hari ini. Kami anak-anak-Mu hari ini diperlengkapi dengan firman. Sekarang kami tahu bagian kami apa. Sekarang kami tahu tugas kami apa. Kami tahu kami berhak mengakses kehadiran-Mu 24 jam sehari karena Engkau Bapa kami. Dan kami mengalami hadirat-Mu lewat suara-Mu, lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan hadirat ini tidak hanya di hari Minggu ini saja. Tapi di mana saja kami berada, kami bisa mengakses hadirat-Mu. Lewat firman-Mu, lewat suara. Terima kasih Bapak. Kami mau setiap hari membangun hubungan dengan Engkau. Setiap hari kami bisa mengalami kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini yang hadir. Perlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka bisa bawa nama Yesus ke bangsa-bangsa. Bahkan di Singapura ini Tuhan, mereka memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu di FLC Singapura memberkati Singapura. Memberkati bangsa ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat semuanya. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Dan kita diberkati sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus diberkati. Silakan duduk saudara, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman dan sekaligus memberikan persembahan yang kedua. Welcome to Father's Love Church Singapore. Worship every Sunday 10 a.m. and 2 p.m. For online worship, you can join on YouTube and Zoom. Follow the morning blessing every Monday to Saturday at 5 a.m. Western Indonesian Time or at 6 a.m. Singapore Time. Follow the Night of Praise and Worship every Friday at 19 o'clock p.m. Indonesia Time or 20 o'clock p.m. Singapore Time. Always follow Coffee with Dad Tony every Monday and Friday 7 p.m. For the father/mother, brothers/sisters who missing to serve and grow in FLC Singapore can contact Pastor Abraham Irwin. Sunday service, March 26, 2023, will be served by Pastor Joko Warsiono. Happy Sunday and see you on next week. God bless Jesus a lot. Haleluya. Kita akan bangkit daripada kita sayang semuanya untuk bangkit dan berdiri bersama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperlukan, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk mewarisi berkat. Jemaat Tuhan, terima berkatnya hari ini. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera, sukacita, pengharapan, iman, kasih yang tak henti-henti mengalir dalam hidupmu.
Sampai engkau penuh dengan kasih dan kuasa Allah. Supaya engkau dibekali, diperlengkapi untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Pulanglah, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Di tempat kerja, di sekolah, dimanapun berada. Engkau akan jadi berkat, engkau jadi terang di situ. Hadirat Allah menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Karena sekarang engkau sudah mengerti cara mengaksesnya. Pakai itu menjadi senjatamu. Maka engkau tidak akan pernah terkalahkan. Engkau akan selalu menjadi pemenang. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan selalu naik dan tidak akan pernah turun. Engkau akan menjadi inspirasi. Engkau akan menjadi contoh, jadi teladan. Tidak akan pernah engkau dipermalukan. Namamu akan masyhur di bumi. Terima itu di dalam nama Yesus Kristus. Raja dan sahabat kami yang terbaik. Pemegang alam semesta, pemegang takdir dunia. Kami berdoa. Haleluya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless. Satu lagu dong.